Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta kenikmatan sudah diberikan kesempatan masuk di bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga ibu-ibu majelis taklim, pengurus dan jamaahnya senantiasa diberikan rahmat, ampunan dan karunia dari Allah, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kompak, warna biru dan pink, perpaduan yang harmonis, serasi. Saya juga biru nih Bu. Biru ya, biru. Tapi aya non kuning ya. Cuman ini lengan pendek jadi nganggo jaket. Baik, ibu-ibu, tidak terasa ya kita mau memasuki Idul Adha, karena sekarang sudah Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah, dan Mei sudah mulai pemberangkatan orang-orang haji ya. Menjadi satu impian terbesar bagi kita sebagai umat Islam ingin pergi ke sana. Bahkan yang sudah pun pingin ke sana lagi ya. Ya, betul nggak Bu? Karena dalam ibadah haji itu ada satu tempat di Arafah. Ada satu tanggal 9 di bulan Zulhijjah, dan waktunya juga di siang hari. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di tanggal lain, tidak ada di bulan lain. Tanggalnya tanggal 9, bulannya bulan Zulhijjah, tempatnya di Arafah, waktunya juga hanya siang hari, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa orang yang sedang wukuf di Arafah, dan setiap permohonannya itu tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Karena ini momentum yang sangat berharga Bu. Mudah-mudahan cing arangkat. Amin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membongkar 5 langkah menuju hati yang tenang. Ini berdasarkan perjalanan saya secara pribadi maupun orang-orang yang curhat. Ternyata di antara yang bisa kita kendalikan dengan yang tidak bisa kita kendalikan, itu banyak yang tidak bisa kita kendalikan. Semakin kita berusaha, apalagi memaksa sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita atur, tapi kita ingin mengendalikannya, tapi kita ingin ngaturnya, bahkan dengan maksa, yang muncul adalah lelah, yang muncul adalah kecewa, yang muncul adalah putus asa. Sok sekarang ibu lihat, di antara yang bisa dikendalikan oleh ibu dengan yang tidak bisa, mana yang lebih banyak tidak bisanya? Yang tidak bisa dikendalikan, betul nggak? Apa yang bisa dikendalikan oleh ibu? Suami bisa nggak? Suami bisa dikendalikan ibu?
Nggak bisa. Nggak bisa. Perasaannya nggak bisa dikendalikan. Pikirannya nggak bisa dikendalikan sama ibu. Anak nggak bisa. Orang tua, tetangga, presiden, gubernur, bupati bisa dikendalikan sama kita? Nggak bisa. Rezeki kita bisa dikendalikan sama kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Opini orang tentang kita? Jadi mana yang bisa kita kendalikan? Diri kita sendiri. Bagaimana cara kita merespon? Ternyata itu respon kita. Cuman kebanyakan orang itu cepat reaksi. Dapat WA tentang yang menghina, langsung balas dengan hinaan lagi. Anak nangis, langsung ikut tantrum, memarahin anak. Padahal nangisnya bisa jadi kecepet panto. Kan gitu. Nah itu jadi kebanyakan orang itu cepat reaksi. Nggak belajar diam dulu, nggak belajar tenang dulu. Maka setiap apa yang dilakukannya, yang diucapkannya, ujungnya berakhir dengan penyesalan. Oleh karena itu, ini dari sekian perjalanan hidup, Bu, saya ingin berbagi kepada Ibu dengan waktu yang singkat, 5 langkah menuju hati yang tenang. Apa saja yang dibahas? Pertama, kendalikan diri. Kendalikan diri. Ini ada 3 dirinya di sana itu. Pertama, emosi. Kedua, ekspektasi. Yang ketiga, pikiran. Ekspektasi itu apa, Bu? Harapan. Nah, kendalikan diri, kendalikan emosinya, kendalikan ekspektasinya, kendalikan pikirannya. Nanti ada rumus-rumusnya di depan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah sobar. Ada ibu sobar di sini? Ada. Kalau di daerah sana ada Pak Sabar, ibunya jadi ibu sobar. Ya. Kan untung Firaun, ibu Aun kan nggak begitu. Beda-beda ya. Ridho. Yang ketiga apa? Ridho. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, muhasabah. Coba jujur, Bu. 5 ini mudah atau susah? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Susah. Betul? Tapi bisa nggak? Bisa nggak dilatih? Masak susah atau mudah? Susah. Tapi kalau dilatih bisa nggak? Ngurus anak susah atau mudah? Kalau terus dilatih? Bisa. Jadi segala sesuatu butuh apa? Latihan. Butuh apa? Kebiasaan. Butuh apa? Ya kesadaran dan kesabaran. Sama, Bu, ini susah. Kita akui ini susah. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki peluang untuk melakukannya. Betul? Baik. Kita bahas poin yang pertama. Kendalikan diri. Awal dari jiwa yang tenang. Kenapa kendali diri itu penting? Kenapa kendali diri itu penting? Ini yang harus masuk ke dalam diri kita, Bu. Apa nih? Kenapa sih kendali diri itu penting? Jawabannya apa? Manusia tidak bisa mengendalikan dunia, orang lain, cuaca, bahkan rezekinya sendiri. Ibu ingat ketika Ramadan, awal Ramadan, apalagi yang jualan, pagi sudah menyiapkan bahan, sore tinggal dipasarkan, tiba-tiba hujan besar, angin kencang, pasca hujan banjir. Maunya siapa? Nerima nggak? Tapi kalau kita maksa, sakit nggak? Sakit. Tapi kalau kita mengatakan, oh ini maunya Allah, oh udah. Itu di luar kendali kita, Bu. Ini cuaca cerah udah 4 hari ya? 4 hari. Sebelumnya saya cuci motor 1 minggu 3 kali. Kotor. Cuci lagi. Kan begitu ya? Ini ketika lagi pas beres cuci, terus saya harus keluar. Gebret hujan.
Ya, nggak apa-apa. Nerima, tarik napas, gini napasnya. Karena ternyata banyak di luar kita tuh nggak bisa kita kendalikan. Keluar Cinunuk, Permata Biru, mau ke Cibiru, macet. Bisa kita mengendalikan? Nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Marah. Atau ngerespon dengan tenang. Lompat ya ke Cibiru Hilir, macet ya didinya, kan gitu. Subhanallah. Tapi manusia punya kuasa penuh atas satu hal. Apa itu? Dirinya sendiri. Dan ini pun atas izin Allah. Tanpa kendali diri, kita mudah marah karena ekspektasi tak terpenuhi. Mudah marah, Bu. Pinginnya suami saya itu nyapa saya, tapi nggak nyapa. Pinginnya anak saya itu kalau udah gede datang cium tangan minta doanya. Ini enggak, marah ini. Harusnya kalau saya masak makan, jangan makan di luar. Enggak. Pan begitu, marah karena harusnya, tak ketika bilang harusnya marah. Harusnya punya tetangga itu kayak gini. Ini enggak, marah. Dan itu di luar kendali kita semua. Harusnya saya kalau jalan itu dikasih jalan, nggak macet. Wah udah, semakin kita nuntut itu, maka semakin capek, marah. Karena ekspektasi tak terpenuhi. Mudah kecewa karena berharap berlebihan pada makhluk. Contoh, ibu butuh motor. Temen ibu bilang, kunaon? Butuh motor? Ya. Kalau butuh motor, ke rumah aja, gampang. Ekspektasinya apa? Dikasih kan? Wah, kasih. Datang ke sana karena kita tahu temannya kaya misalkan. Damen butuh motor, ke rumah aja. Pasti kan harapannya apa? Oh, dikasih, dipinjemin, dikasih. Udah gitu apa yang terjadi? Pas datang, kok kenapa ya nggak nawarin ya? Akhirnya kita nggak sabar, pingin nanya, yang mana ya motor yang mau dikasih? Bukan, maksud saya, kalau kamu butuh motor, nih saya punya motor, bisa dicicil. Kira-kira kecewa nggak? Oh, kecewa. Begitu pula ibu ketika menghadapi orang yang ekonominya di bawah ibu. Tiba-tiba ibu nanya kayak gini, emang jualan ini butuh modal berapa? Kira-kira kalau ada orang yang ekonominya di bawah ibu, ibu tanya, emang usaha begini butuh berapa modalnya? Harapannya apa nanti ibu? Oh, adek mere modal si ibu haji. Ditunggu 1 minggu nggak ada, ditunggu 2 minggu ketemu, tapi kok nggak ngebahas. Ditunggu 1 bulan, nggak sabar. Katanya Bu Haji mau ngasih modal. Kapan saya bilang? Padahal mah cuma nanya, kepo aja. Betul nggak? Maka hati-hati Ibu. Ketika berhadapan dengan orang yang berada di bawah ekonomi kita, kita nanyain. Kecuali memang kalau kita mau ngasih modal. Ya? Betul Bu? Pernah Ibu ngalamin ditagih hutang? Padahal ibu nggak ngutangin? Atau ibu sendiri yang nagih? Asli ini ibu. Maka ketika seseorang tidak punya kendali, maka dia akan mudah marah, mudah kecewa. Karena miss semua. Dia langsung bereaksi. Dan mudah stres karena pikiran yang tak terarah. Apalagi mohon maaf ketika ibu-ibu sudah mencapai usia suyuh. Ketika ibu usia 6 sampai 12, ibu banyak yang apa Bu? Banyak yang nyamperin, banyak yang datang, banyak yang minta tolong, betul nggak? Tapi ibu dari 12 ke 6, satu persatu sudah meninggalkan ibu, satu persatu sudah nggak ngontak ibu. Tapi karena memiliki ekspektasi, harapan tinggi terhadap makhluk, yang muncul adalah kecewa.
dan menganggap orang-orang yang dulu pernah ibu kasihani, mereka sudah tidak ingat lagi kepada saya. Padahal bisa jadi orang yang dulu ibu kasihani, dia pun sedang mengalami nasib yang serupa dengan ibu. Kesehatannya nggak baik, ekonominya nggak baik, bahkan bisa jadi ujiannya lebih berat daripada ibu. Tapi ibu mikirin, nggak kayak butuhnya ini orang. Sakit, sakit hati, jadi sakit hati, gitu. Cek lagu nama gitu. Terang lagu ya bu? Ternyat. Dari mah lagu anak 90-an. Baik. Yang anak 90-an tahu lah ya. Baik. Bu, akhirnya sakit hati. Padahal ternyata kalau ibu bisa kendalikan diri dan mengatakan, ini cara Allah supaya saya di akhir hayat hidup tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada satu-satunya zat yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Siapa itu? Allah. Mungkin dulu ketika muda lagi banyak keinginan manawi teh. Aya manawi geuning Bu. Manawi terang Bu? Manawi. Kumaha bos damang? Meureun aya atuh nah gitu. Aya meureun gitu. Kita mungkin seperti itu atau orang lain gitu kepada kita. Bu Haji, damang Bu Haji. Alhamdulillah. Udah rame ya usahana. Aya meureun. Ibu teh geus giung ngadengikeun nu kitu teh. Begitu ya. Ulah giung Bu, keun we. Ajak ngawas gitu enak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah tanpa kendali diri, mudah marah, mudah kecewa, mudah stres. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk ingin mengendalikan, ingin mengatur sesuatu hal yang tidak bisa diatur. Begitu. Mangga, Bu Ketua. Kendali diri dan emosi itu terdapat di dalam surah Ali Imran 134. Kan kalau panjangnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit. Lalu apa? Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Marah, orang yang suka marah, kendali emosinya baik atau buruk? Orang yang pendendam, kendali emosinya baik atau buruk? Buruk. Orang yang memiliki kendali yang baik, ternyata dia termasuk orang yang akan mendapatkan surganya Allah, karena dia sebagai orang yang takwa. Saya ada kisah Bu, ketika saya kemarin perjalanan ke Garut, ada salah satu teman yang bercerita, dia punya saudara, meninggalnya itu sembari tersenyum Bu. Dan ketika dia sakit, dia nggak pernah marah terhadap sakitnya, yang ada adalah dia nerima.
Saya tanya kepada teman saya itu, Bu Haji, ini saudaranya hidupnya suka berbagi nggak? Suka Ustadz, suka berbagi. Bahkan sebelum meninggalnya itu dia sudah menyiapkan apa saja yang mau dibagikan. Subhanallah. Terus dia orangnya gampang marah nggak? Enggak. Ke suaminya juga nggak gampang marah gitu kan. Kalaupun kesal sama suaminya nggak sampai menaikkan intonasinya. Terus dia punya dendam nggak pada saudaranya? Enggak. Bahkan dia tidak pernah membicarakan keburukan orang lain, bahkan sampai dendam. Benar, ini termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surah Ali Imran 133 134, dan meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah, dikasih sakit tapi gak pernah ngeluh. Ini susah Bu kalau gak dilatih. Rata-rata kalau dikasih sakit dikit aja udah banyak ngeluhnya. Sakit kaki, ya cokor perlu diganti itu kan begitu. Nyeri huntu, aduh huntu nah gitu. Ya. Awalan kaget, tapi kata beliau ini, makan saya bercerita, beliau yang menyaksikan. Waktu itu hari Ahad kemarin saya ke Garut, mau datengin undangan teman yang nikah. Jadi di teman-teman takhusus kuliatul mubalighin, jadi perwakilan ada 7 orang naik satu mobil. Nah, beliau cerita, begini. Ternyata orang yang memiliki kendali emosi yang baik, dia nggak akan pelit berbagi. Yang kedua, dia nggak mudah meletupkan marah. Marah ada, tapi nggak sampai marah itu menjadi hasilnya dendam dan dia memaafkan. Marah ada, kan kita juga memang sunatullahnya kita dikasih marah, tetapi marahnya itu tidak dijadikan untuk menganiaya orang lain. Begitu, yang nggak boleh itu menganiaya, menahan marah. Ayah ngambek, tapi di sini menahan emosi dan reaksi negatif adalah sifat orang bertakwa, bukan kelemahan. Kalau cek bahasa Sunda nama itu elehan gitu, bukan berarti elehan. Tapi justru ini menunjukkan sifat orang yang bertakwa. Saya mengatasi beberapa kasus pertengkaran rumah tangga. Dari awal berumah tangga sampai sudah tua, bertengkar terus. Satu masalahnya itu, hanya gara-gara satu kalimat, aku yang benar, dia yang salah. Itu ternyata Yulan, bapak-bapak juga gitu ternyata. Aku yang benar, dia yang salah. Dan dua-duanya sama. Ketika diikutin, ya harusnya kita sama-sama istighfar antara suami dan istri. Punten Ustaz, yang harus banyak istighfar itu suami saya, bukan saya. Aduh, bukan saya. Ngobrol sama bapaknya, hari yang harus banyak tobat tuh istri saya Ustaz. Dia itu enggak istri durhaka dia itu. Ya Allah ya Karim. Sampai kapanpun ketika kalimat itu dipertahankan dalam rumah tangga, maka itu dinamakan dengan pernikahan atau rumah tangga guludug. Rumah tangga guludug. Tak. Iya. Tapi saya mengamati juga, kok ini bisa harmonis gitu kan. Ternyata dia pun sama kalimatnya, cuman dibalik. Aku yang salah, dia yang benar. Tapi nggak diucapkan, hanya dalam hatinya aja. Ini dia memiliki kendali diri. Contoh, biasanya tiap pagi ada seorang istri ngambilin air minum plus kopi. Kan kita itu merindukan Bu, suasana kopi, cai hanet, terus hampe, terus nangkring di halaman tanpa ada HP. Tanpa ada HP nih.
Karena yang bikin stres sekarang itu kita sudah kehilangan momentum itu. Pagi-pagi udah kena HP. Coba ibu rasakan. Ibu nanti besok keluar rumah rasakan seperti halnya dulu ibu melihat orang tua nyantai di luar, bari ngopi, teh lah, teh manis, plus dengan hidangan-hidangan UI dan sebagainya. Lepaskan gadget. Ini nikmat gitu. Mau makan, lagi makan, lepaskan gadgetnya. Ya, ketika makan juga lepaskan gadgetnya. Dan ketika mau tidur, lepasin gadgetnya. Kalau mau tidur tetap megang gawai, gadget, itu sampai jam berapapun akan ngeganteng gitu. Tiba-tiba hidup merasa hampa, kosong. Kok kenapa begini? Karena hidup tanpa kendali diri. Apalagi kalau sudah melihat belanjaan, scroll, gak kerasa sehari, sejam, 2 jam, tiba-tiba ibu teh ngahuleng. Kok kenapa ini cucian tambah banyak? Kok ini setrika? Bukan berarti semua harus dikerjakan, tapi coba nikmati ibu. Di suasana pagi itu ibu nangkring dulu sebentar lah. Ibu juga butuh refreshing. Jangan lama-lama, ibu tenang dulu, 15 menit aja, lepasin beban-beban ibu dulu. Sada barudak masih ini, nyakeun wayahna. Cobain supaya kalau nggak bisa waktu pagi, atuh ketika mau malam, mau tidur, cobain aja 1 malam. HP disimpan dari Isa gitu. Teteh tersiksa teh. Komo nesok posting mah. Ada nggak? Butuh kendali diri kita itu, Bu. Butuh kendali diri asli. Nah, inilah kendali diri itu ternyata bisa menjadikan seseorang itu tenang. Kalau lagi makan simpan HP-nya. Tapi dah insya Allah hari ibu mamernya kan ini baru dak. Ya. Ya HP ya sangu tah. Sampai akhirnya dia lupa aroma nasi. Sampai akhirnya dia lupa aroma sayur. Sampai akhirnya dia lupa setiap kunyahannya itu adalah kenikmatan dari Allah. Dan akhirnya perutnya makan itu bukan karena lapar, tapi karena dorongan syahwat. Begitu, Bu. Sekarang kan saya tuh lagi mau ngumpulin jurnal. Kok kenapa sekarang itu banyak orang-orang yang paham agama tapi resep berzina gitu. Padahal paham. Ini saya mau riset kecil-kecilan. Kemarin terakhir di mana? Di Solo. Berapa puluh? 20 orang anak. Padahal dia disebut sebagai hafid Quran 30 juz. Begitu. Tapi kok kenapa tega dia anaknya untuk melampiaskan hasrat bejatnya. Jadi sekarang itu lagi musim terwalid-walid. Walid, nak Dewi boleh. Yang walid tahu yang walid? Nggak tahu kan? Nah, berarti update saya. Nggak, Bu, udah. Tahu nonton eta we ibu, bisi dibalik oge TV-na. Terwalid-walid. Ada sedikit, Bu, yang saya amati, kok kenapa itu bisa begitu? Kemarin saya jalan sama istri. Diskusi itu. Dan ketika di Soekarno-Hatta, lampu merah, tiba-tiba ada laki-laki dan perempuan, anak muda. Si perempuan itu seksi. Asli, Bu. Ieu tonggongna katinggal satengahna. Eueuh burik. Bersih. Pan sakali katinggal. Ente, ya kan katinggal aya nu burik mah kan? Tinggal nu tatol-tatol gitu mah. Nya. Terus saya teh menundukkan pandangan, pas menundukkan pandangan, set. Aya ieu. Sarua teh ieu mah perawatanna bagus kayaknya. Gitu. Saya bilang ke istri,
Beb. Mohon maaf nih. Akang tidak bisa menjamin setan tidak menggoda kalau akang berduaan dengan wanita yang seperti itu tidak melakukan zina. Saya bilang ke istri kayak gitu. Tapi istri sudah paham maksudnya. Iya ya. Artinya apa? Jangan berani-berani berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, itu aja. Saya udah ngerti nih, oh ini pola setan kayak gini. Jadi saya nggak berani-berani untuk dekat dengan wanita yang seperti itu. Jangankan yang seperti itu, di kerudungan dan lain sebagainya, itu nggak boleh berduaan. Seperti halnya begini saya katakan, Beb, kompor kalau dinyalakan ada apinya. Dan akang katakan kayak gini, akang tahu kalau tangan ini dikenakan ke api yang ada di kompor, tangan ini akan terbakar. Maka yang akang lakukan apa? Nggak mau tuh. Tangan ini disimpan di api itu. Begitu pula akang tahu kalau akang berduaan dengan wanita yang seksai seperti itu, akang tidak bisa menjamin apakah akang kuat iman dan kuat imin. Iya kan, harus kuat iman dan iman kuat. Iman kuat. Aduh, karena mana imin teh imin. Ayo Pak Imin ayo. Begitu Bu. Jadi saya nggak pede. Maka dari itu kalau ada curhat wanita-wanita dan lain sebagainya, pingin ngajak ketemuan, ada Bu yang nge-DM, pingin ketemuan di Lembang. Kata saya, mohon maaf saya tidak bisa. Kenapa? Karena takut terjadi fitnah. Fitnah apa kakak? Saya sudah punya istri. Saya tidak mau hatinya terluka karena pertemuan kita. Gitu dong. Betul nggak Bu? Iya. Dina hate mah, dina nafsu mah hoyong nyamperkeun, da dina foto profilna mantes. Mantes. Dan itu bukan foto profil palsu. Asli. Saya lihatin ke istri, Bu ini palsu atau bukan? Dilihat sama istri teh, enggak Kang, ini asli. Ada tayangan dia lagi ikutan kegiatan yang ustadz-ustadz besar, ada lain sebagainya. Tapi saya sudah cut duluan. Karena saya nggak percaya setan nggak godain saya, gitu aja. Dan ujung-ujungnya kalau seperti itu hancur Bu, rungkad. Ngeri bahasa eta rungkad. Rungkad tuh naon Bu? Hah? Runtuh Bu. Saya udah apa itu ya, minta kepada Allah dulu. Da pingin nikah teh kan pingin halal gitu kan. Dikat Bu. Cek nafsu mah teu kitu, sampeurkeun we eta naon atuh. Da dakwah bisa jadi engke kan jadi soleha, kan menang pahala. Henteu, saya enggak percaya sama setan. Setan pasti akan menggoda. Ditinggalikeun mantes. Akhirnya apa yang terjadi? Intens. Kesananya gimana? Perasaan. Munculnya apa? Pribadi. HP gimana? Mau tadina gulang goler, ya saya goler-goler, akhirnya disembunyikan. Keur bobo disimpan, chatna dihapusan. Pengalaman Ustaz? Bukan pengalaman, pengamatan. Begitu. Ripuh Bu. Ripuh, aduh, tahu sih mah pengamatan berdasarkan curhatan. Dan rata-rata metodenya seperti itu. Maka ternyata betul Bu, yang akan menjadikan tenang itu adalah ketika kita punya kendali diri. Dan naonan itu, kalaupun ada yang bertanya, ya bertanya umum saja. Tapi kalau sudah kerana apalagi ngobrolkan suaminya, udah saya cut. Ini harus obrolan dengan bebek saya. Meskipun cek hate mah nafsu mah hoyong ngaladenan, komo anu masih anom mah nya anu sepun teh Ustaz rasa kasinggung abdi na gitu. Keun anu sepuh makan jeung anu sausiana deui gitu. Tapi nya atos we. Saya enggak percaya sama setan gitu aja. Kalau saya berduaan dengan yang kayak begituan, apakah bisa sanggup saya menahan untuk tidak berzina? Gitu aja. Pasti dikelek-ketek. Apalagi dua-duanya sudah memahami kode.
Nggak mesti dengan bahasa lisan, dengan bahasa isyarat. Itu sudah terjadi. Dan kenapa banyak perzinahan dilakukan oleh yang sudah berumah tangga? Karena kalau perempuannya hamil, oh dan saya salah kina, pantas. Disangkanya aman. Padahal Allah Maha menyaksikan dan melihat. Itulah yang merusak. Sehingga akhirnya kalau status dia hamil, anak siapa itu? Anak siapa? Kan begitu. Kayak di akadana kumaha. Saya nggak berani, Bu. Maka lebih baik saya cut. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah tidak dikasih wajah kasep teh. Alhamdulillah saya bersyukur, Bu. Nu teu kasep wae loba nu nanyakeun. Komo lamun kasep? Aduh, alhamdulillah saya bersyukur. Dah kalau saya kasep datang ke DT ibu-ibu teh ngajar rawok. Gitu. Meren gitu. Alhamdulillah saya bersyukur. Nyata goreng teuing deh gitu. Cekap. Teu isin dibawa ku istri ka undangan mah gitu. Kan begitu, Bu. Masya Allah. Ya. Kendali diri ini penting, Bu, asli. Udah boncengan. Alhamdulillah, Bu, saya menjaga nggak ngebonceng perempuan lain selain goer muhrim saya, yaitu istri. Dan muhrim saya, ibu, adik, anak. Karena kalau sekali saya ngebonceng perempuan lain, bisi ketagihan. Jeung rata-rata perempuan itu tahu ya urut saha bujurit, ya urut saha ya jok teh bujurna gitu. Dikasih feeling si istri teh. Dina mobil lagi apaleun. Asa beda ya didiukan teh. Asa beda ya teh mah kitu. Asa beda na gitu. Asa deplek na gitu. Begitu. Beda karasana gitu kan. Perempuan itu peka seket. Suaminya lagi jatuh cinta lagi, perempuan itu tahu. Tapi dia nahan dulu sebelum ada bukti. Dia akan cari tahu ke temennya. Dia akan cari tahu. Wah. Pengalaman Ustaz? Pengamatan. Pan aya pencegahan, kendali diri. Maka abdi teh sieun gitu nya, ngadoa ka Allah teh kieu, ya Allah, kalau sekiranya saya dikasih beger deui, puber lagi, tolong. Nya misalkan ngadoa. Ieu mah ngadoana Ibu. Ngadoana, ya Allah, kalau sekiranya saya dikasih beger deui, tolong wanita yang tetap saya cintai adalah wanita yang sekarang saat ini jadi istri saya, ya Allah. Begitu. Kan ayah puber kedua, apalagi kan sekarang 37 tuh. Tah pas 40 kan itu ada ruas, ekonomi kan mulai meningkat, Ibu. Kahayang makin seueur kan gitu. Makanya ayah beger kedua. Maka saya minta kepada Allah itu, ya Allah, kalau nanti Engkau memberikan perasaan jatuh cinta lagi kepada saya, tolong jatuh cinta itu diarahkan kepada istri saya yang saat ini. Karena asli Ibu, saya banyak melihat fenomena sedih nyeritakan oke. Yang tadinya membina baik, karena gara-gara ini melayani keun atuh mah dari mau bebaturan kantor, demoal mah aya naon gitu. Ternyata si perempuannya menunda rasa. Intens. Udah bobo belum AA. Sanes pengalaman. Sanes. Berdasarkan curhatan. Ya Allah, ya Rabb, kendali diri, Ibu. Nah, begitu, Ibu, kendali diri. Tadi memang perlu penyucian jiwa. Dan abi oge teu naonnya, tidak inilah merendahkan orang yang seperti itu. Karena dia juga bingung kok kenapa dikasih rasa seperti itu. Ternyata menurut riset kecil-kecilan saya, dia orang yang terjebak seperti itu tidak hati-hati. Tidak hati-hati dan dia menganggap dosa kecil itu ringan.
Padahal justru itu yang akan membuka peluang dosa besar. Saya ketemu dengan seorang kakek-kakek, usianya 80 tahunan lah. Ketemu, udah gitu dia ngobrol banyak, 30 menit. Tapi yang sering dia ulang-ulang, ngasih tahu ke saya, lamun cek bahasa sinetron, wahai kisanak, beren gitunya. Cek sinetron, wahai kisanak, wahai anak muda gitu kan. Jangan kau sia-siakan orang yang menyayangi engkau. Jangan kau menyia-nyiakan orang yang sayang sama usianya 80 tahun, kejadiannya 45 tahun yang lalu. Berarti berapa tahun? 35 tahun dihabiskan dengan penyesalan karena telah menyia-nyiakan orang yang sayang sama dia. Siapa itu? Istrinya. Allah sudah tampakkan ron, hoyong, jika kia alim gusti. Ulah-ulah gitu. Saya lihat ada teman lagi enak-enaknya lain sebagainya, ketahuan dengan teman kerjanya, akhirnya celeng parindah. Karena gara-gara apa? Gara-gara dari perhatian kecil. Dari perhatian kecil. Apa perhatian kecilnya? Nanyain makan. Kamu udah makan belum? Perempuan yang gak biasa digituin sama suami, perhatian banget ya sama saya. Belum. Oh belum. Dah laki-lakinya cuek. Nanya lagi, kamu mau makan nggak? Boleh. Gitu. Oke, hari ini kamu aku traktir. Sinetron kan? Ada lagi. Oh enggak, jangan repot-repot. Nggak apa-apa. Saya dapat rezeki. Padahal awalnya nggak punya perasaan si laki-lakinya. Tiba-tiba curhat begini. Jatuh cinta. Waduh, BRDAT ini. Penggemar lagu Kus Plus. Aduh ya Allah ya Karim. Doakeun banyak abdi cing lurus we. Ulah kagoda nu karari itulah gitu. Nya ulah abdi mah yang lurus. Seperti halnya Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, itu aja lah. Hiji we eta. Da apa ya? Gitu-gitu keneh lah. Dunia mah kewe bidadari surga weh. Iya bu. Kan tapi ada sieun bu. Sieun. Kalau enggak kita berusaha untuk menyucikan diri. Maka di dalam ayat ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asli bu, bahagia. Ibu mau marah, istighfar. Tenang bu. Tapi ibu mau marah, ditambahin marahnya lagi, nya ditakol eta budak. Tambah sesak dada itu. Betul nggak? Di dalam surat As-Sams, pikiran dan hati yang tak dijaga akan menyesatkan langkah dan keputusan kita sendiri. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kuat bukan yang jago bergulat, tapi yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Eta nu kuat ya bu. Kekuatan sejati bukan di fisik, tapi kontrol diri dalam emosi. Teta kekuatan. Hesenya Ustaz, muun cecah gitu. Tapi tidak kena dilatih. Pan jelas pahalanya dari Allah. Wal kaaliminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa nahan marah, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika. Coba bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari pengecut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan manusia. Nabi mengajarkan kita untuk mengendalikan mental dan pikiran dengan apa, Bu? Doa dan perlindungan dari Allah. Tuh, Nabi saja memberikan pengajaran kepada kita untuk bisa kontrol diri dan emosi. Sampai-sampai Nabi bersabda dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari pengecut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan manusia. Betul nggak? Gara-gara ini mental kita rusak nggak? Gara-gara punya apa itu, kesedihan yang terlalu berlarut, kesusahan yang terlalu berlarut, kejadian yang sudah terjadi kita tangisi, emang bisa kembali? Sesuatu hal yang belum terjadi kita takutin, emang kita nyampe? Kan begitu. Maka kita diajarkan doa oleh Nabi supaya kita bisa mengendalikan mental dan pikiran dengan doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan singkat dengan doa ini, Bu. Doa ini diriwayatkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan untuk membentengi apa, Bu? Membentengi apa? Diri dari apa? Dari beban mental. Beban mental. Beban apa lagi? Beban ekonomi. Beban apa lagi? Beban sosial. Betul kan? Makna setiap bagian doa ini sangat relevan untuk menjaga satu, mental, perlindungan dari kesedihan dan kecemasan, minal hammi wal hazan, mental kita supaya kuat. Ya Allah, lindungi kami dari kesedihan dan dari kecemasan. Artinya kita minta kepada Allah itu mental yang bahagia, mental yang tidak mudah cemas. Keren gak doanya? Ya, Nabi ngadoa. Yang kedua, produktivitas, Bu, agar tidak lemah dan malas. Coba kalau kita lemah plus malas, produktif nggak kita? Lemah tapi rajin, produktif nggak? Produktif. Tapi ku malas semua, Bu, mal produktif. Laki-laki kalau sudah melangkah untuk mencari rezeki, Allah akan kasih rezeki itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk orang yang berada di dalam tanggungannya. Itu laki-laki. Kalau perempuan tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi kalau bekerja ya silakan, berkarir ya silakan. Tapi tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau mau membantu perekonomian suami, bagus, masuk kepada ihsan. Tapi tidak bisa perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga selama suaminya itu masih ada. Karena sekaya apapun perempuan, dia ya tetap, Bu, mentalnya beda dengan laki-laki yang diberikan tanggung jawab. Dan rezekinya biasanya hanya untuk perempuannya saja, tidak untuk semuanya. Kalaupun untuk semuanya, akhirnya jadi guntereng, rame, begitu. Oleh karena itu, laki-laki ya berjalanlah di muka bumi ini. Allah pasti akan kasih rezeki. Karena setiap laki-laki keluar rumah dengan perencanaan, dengan perhitungan, dan mengembalikan takdirnya kepada Allah, Allah pasti akan ngasih rezeki. Bukan hanya untuk dia, tapi untuk orang yang berada di dalam tanggungannya. Begitu, Bu. Nah, kita minta supaya kita produktivitas, dijauhkan dari sifat lemah dan malas. Terus kepribadian, Bu, kepribadian kita agar apa? Agar tidak menjadi pengecut dan pelit. Pengecut dan pelit. Ini kepribadian enggak? Pengecut dan pelit. Bahkan tidak mengejurkan orang lain memberi makan. Pernah saya mengomentari ada salah seorang teman,
Yang dia itu mengatakan, kalau sekiranya pengajian itu terus dikasih konsumsi, nanti ngajinya bukan karena Allah. Saya balas, dari mana Anda tahu bukan karena Allah? Suudon dah kabatur. Gituin. Suudon kepada orang lain. Betul kan? Tong suudon Kang. Tong suudon. Begitu kan? Kedua, kalaupun kamu tidak mau ngasih, udah, nggak usah ngasih. Dan jangan sampai mengatakan orang lain yang datang ke masjid karena berharap cangkedong gitu kan. Karena berharap adarhi, karena berharap snack, nggak boleh. Itu mah urusan dia dengan Allah, hatinya. Kalau engkau mampu, ya, maka engkau jangan memikirkan dia ikhlas atau tidak karena Allah datang ke masjid. Yang harus dipertanyakan, saya ikhlas nggak ngasihnya karena Allah, gitu. Kan urusan orang yang datang itu karena Allah. Kalau dia niatnya Jumat berkah supaya menang sangu misalkan, niatnya bukan karena Allah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita yang memiliki harta yang lebih adalah menginfakkan harta kita dalam kondisi lapang maupun sempit. Dikitukeun atuh Bu ku abdi teh. Yang kedua, Kang, tidak setiap orang yang datang ke masjid itu setiap saat kondisi ekonominya itu baik. Ada kalanya dia tidak memiliki untuk dikasih makan kepada keluarganya. Karena dia juga lapar, makan. Buat keluarga bingung, akhirnya dia lapar, nahan. Dan ketika ada Jumat berkah, ketika ada snack, itu juga bisa membantu mereka. Uang yang tadinya buat beli, tapi akhirnya dikasihkan kepada anak dan istrinya. Udah, urusan dia datang ke masjid, urusan dia Jumatan karena snack, karena makanan, karena sanggup, urusan dia dengan Allah. Urusan kita yang diberikan kelebihan harta adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, infak we urang mah. Jadi kembalikan masing-masing dengan porsinya. Begitu Ibu-ibu, punten bilih teh setujunya. Karena kadang ada orang yang sok babari suudon. Contoh, orang yang sering ke Mekah, daripada ke Mekah wae, mending we diberekeun ka dulur jeung ka tatanggana, tah ulah kitu. Berarti nuduh eta teh. Nuduh naon? Nuduh nu sok umroh teh tara sedekah. Jangan sampai karena kita nggak kebagian dapat uangnya, akhirnya kita katakan pelit. Hari pas menang unya, da jelema eta mah bagur sok merea tuh kan. Jadi jangan sampai kita mengatakan pelit kepada seseorang karena teu kabagian gitu. Dia teh baik, Bu. Makanya dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, dia bertanggung jawab terhadap anaknya, dia bertanggung jawab kepada ibu bapaknya. Cuman rezekinya baru sebatas untuk anak, istri, dan orang tuanya, belum untuk tetangga-tetangganya. Begitu. Kan urusan niat karena Allah mah urusan masing-masing eta mah. Begitu Ibu-ibu? Oke, kok pada mengulang begini? Baik. Terus singkatnya, keuangan dan sosial agar tidak terjerat utang atau tertindas oleh orang lain. Ini doanya. Terlilit hutang, tertindas oleh orang lain akhirnya. Level pribadi saja, kalau terlilit utang itu akan tertindas. Apalagi yang lebih dari sekedar pribadi. Betul tidak? Nah, ini doa teh bukan hanya untuk pribadi. Kalau saya jadi pemimpin, berarti untuk saya dan yang di bawah saya. Begitu ya? Oke. Pandangan ulama Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, musuh terbesarmu bukan setan tapi hawa nafsumu sendiri. Jihad terbesar adalah melawan diri sendiri, yaitu mengatur pikiran, ego dan syahwat, Ibu. Syahwat, tadi kan syahwatnya. Cek syahwat mah, kalau ada yang nge-DM, kalau ada yang nge-WhatsApp, dilihat profilnya cantik, dilihat statusnya bagus, nyamperkeun moal Bu. Cek nafsu, samperkeun, peluang, hilap tak gaduh istri, hilap tak gaduh murang kali, hilap tak jadi ustadna. Akhirnya setelah terjerumus, baru ingat,
menyesal. Gitulah cek Bang Roma mah gitu. Itu punya Bang Roma, Bang Roni maksudnya. Kusahwat mah ya Allah ya Karim. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang sedang terjerumus, yang sedang galau karena sudah terjerumus, mudah-mudahan sama Allah ditolong, dan semoga teman-teman yang masih lurus di jalan Allah diselamatkan dari hal yang demikian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pikiran adalah pintu hati. Mana pikiran, Bu? Nah, ternyata ini pintu hati. Jika kamu tidak menjaganya, keburukan akan masuk dan tumbuh. Kontrol pikiran sangat menentukan arah hidup dan ketenangan batin seseorang. Contoh, Bu. Kalau kita jualan, hujan terus-terusan, pasti kita akan mengatakan, lamun hujan terus hanu meuli. Lamun sedikit yang beli, mana bati. Kalau sedikit yang beli, modal rugi. Saha atuh. Akhirnya marah, kecewa, stres. Tapi kalau pikirannya dimasukin kayak begini, sekarang gak laku, kemarin gak laku, ini cara Allah mau merapelkan rezekinya. Kumaha kalau dikasih input seperti itu? Pasti setidaknya dia akan tenang. Betul nggak? Coba lamun ketika kita ketemu dengan teman, mana teh loba dosa ieu teh. Loba dosa jadi jualannya kieu wae. Tuh, tambah we ka urang teh. Keuna masalah dosa mah. Da kita akui punya dosa, betul tidak? Tapi jangan segala sesuatu itu tergeneralisir karena dosa. Bisa jadi kurang profesional, bisa jadi kurangnya rasa syukur gitu. Jadi dosa kita akui, punya dosa, punya salah kita teh, Bu. Tong sampaikan enggak ngaku ya. Istighfar Ibu, naon istighfar emang salah orang naon gitu. Tah, rata-rata orang yang disuruh istighfar teh suka marah kepada orang yang nyuruh. Karena menyangka kalau disuruh istighfar teh geus melakukan dosa besar gitu. Padahal mah Nabi, Kanjeng Nabi anu mulia, orang yang menjadi rahmat untuk sekalian alam, sehari tidak kurang dari 100, bahkan ada 70 sampai 100 kali istighfar. Dosa naon Nabi? Teu gaduh. Tapi nah rajin istighfar. Dan kita menyatakan diri ini banyak dosa, disuruh istighfar, malah ngambek kanu nyuruhna. Maneh nu kudu istighfar mah lain urang. Baik, sedikit lagi Bu, karena sudah mau 1 jam. Aplikasi praktisnya apa? Bagaimana mengendalikan diri, Bu? Kan tadi kendali diri itu emosi, ekspektasi, dan pikiran. Kalau untuk emosi, ya, pengendalian dirinya, diam 5 detik sebelum merespon hal yang bikin marah. Banyak nggak, Bu, yang bisa bikin kita marah? Nah, kalau biasanya yang bikin marah itu langsung kita tembak, marahin, ini diam dulu 5 detik. Tarik napas. Perlahan-lahan, tahan, keluarkan. Tarik napasnya jangan kenceng-kenceng, nanti bikin orang lain juga jadi tersinggung. Contoh, saya mau pergi sama istri. Ketika sampai Posindo, istri mengatakan, "Kang, helm lupa." Oren ke Posindo kan lumayan, can polisi tidurna, kan? Saya begini aja. Kenapa Kang marah? Maaf ya. Enggak. Akhirnya mah kalau sekiranya ada yang bikin marah, helm ketinggalan, pas belanja dompet ketinggalan, kata situ, kok sering ya ketika belanja dompet ketinggalan, Bu? Oh, ternyata dia percaya sama suaminya. Lebar bisik yang ada di dompet ibu aja dulu. Padahal dia teh keur ngumpulkeun gitu ibu. Kan gitu, itu mah istri saya, mungkin ibu juga nggak jauh beda lah gitu. Kan gitu. Itu kan gini, Bu. Tarik napasnya jangan diperlihatkan. Kalau misalkan anak suami misalkan, "Mah, cai atuh mah ditengarti." Ulah anggar teteh jadi ngambak teteh. Ibu teh keriweuh. Misalkan harus melayani ini, melayani itu. Can bebere, suami, "Mah kopi itu mah," gitu. Ibu tarik napas pelan-pelan.
Ulah tarik teuing. Anger gitu mah. Ngambek atuh, ya ngambek. Tarik nafas. Yang bisa bikin marah kita. Ibu mau nyebrang, nggak dikasih jalan. Ulah gitu tenang weh. Ini latihan Bu, berat ya. Ibu belanja online, ya, terus yang melayaninya nggak langsung respon, tarik nafas dulu. Gitu. Ya, oke Bu. Sama, saya juga sama lagi belajar, begitu. Terus kalau ekspektasi, kurangi harapan pada manusia, tambah doa pada Allah aja. Ya, ketika ada orang yang nawari, kumaha, emang perugi sabarasi modal teh, udah hentikan harapan yang berlebihan. Dia cuman pingin kepo, pingin tahu modalnya berapa, bukan untuk ngasih modal kita. Emang sabaraha hiji orang kali teh aya 5, juga nama biaya nungkulnya. Sabaraha eta biayana? Roni jangan punya ekspektasi. Oh, jika nama ya rek bayaran, rek mere bayaran. Ulah. Tos eta mah naroskeun, anjeunna hoyong terang sabaraha pengeluaran gitu we. Kalaupun kayak ngasih, nyata mah bonus gitu. Karena kalau kita berharap yang lebih seperti itu, nanti akan kecewa. Kalau pikiran banyak muhasabah harian, ya, zikir dan konsumsi info positif. Jika kita bisa menguasai diri kita, maka tak ada satupun hal di dunia yang bisa benar-benar menjatuhkan kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, jaga pikiran agar hati tidak gelisah, karena pikiran adalah pintu hati. Jaga emosi agar lidah dan tangan tidak salah. Jaga ekspektasi agar tidak kecewa pada makhluk, tapi berharap hanya pada Sang Khalik. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas sabar tidak diam tapi kuat. Ternyata hiji poin oge panjangnya. Ya, gitulah ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Hapunten kasadayana. Yuk, mulai dari sekarang praktekkan tadi 3 hal. Kalau lagi emosi, ada yang bikin marah, tarik nafas dulu pelan-pelan. Kalau untuk pikiran, banyak muhasabah, masukin info-info yang baik, ya. Begitulah, insya Allah itu akan membuat hati kita menjadi tenang dan kita lebih siap lagi untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Dan jangan lupa follow IG, TikTok, YouTube Roni Rodiana 99. Kan ada namanya punya. Sekian, saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan dari semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, sampailah di penghujung acara pada pengajian hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.